Program Restoratif Justice Kejaksaan Agung yang dilakukan tak hanya menyelesaikan persoalan hukum semata, tapi juga berdampak pada pemulihan martabat pelaku kejahatan di lingkungan sosial. Program Restoratif Justice yang dilakukan Kejaksaan Negeri Belitung menyisakan kisah haru dan kedekatan emosional dengan warga. Tangis haru Nurjaya tak terbendung saat mengetahui Bagus Nurjakfar Adi Saputro, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, pindah tugas. Nurjaya merupakan seorang pelaku pencurian sepeda motor yang mendapatkan program Restoratif Justice. Ia terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan istri dan ketujuh anaknya. Ini istrinya yang menghidupi anak 7. Dia kasih bantuan. Jadi istrinya mau dapat berobat untuk jualan Tidak hanya program Restoratif Justice, Kejaksaan Negeri Belitung juga berhasil memulangkan 12 warga yang sempat tersandera kasus TPPO di Kamboja dan Myanmar. Saya sempat sudah putus asa dan nggak tahu bagaimana nasib saya di Myanmar. Dan saya telepon keluarga, ternyata saya dibantu dari Pak Kejari atau Pak Kejaksaan, Kepala Kejaksaan bernama Pak Bagus. Dan alhamdulillah beliau membantu saya untuk dipulangkan ke Belitung. Kami Kejaksaan Negeri Belitung itu akhirnya menggandeng Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan juga beberapa pengusaha berinisiatif untuk melakukan aksi kemanusiaannya, itu memulangkan yang awalnya 1 orang menjadi 2 orang, ditarik sampai akhirnya terakhir total semua kita pulangkan sebanyak 12 orang. Saat ini Bagus Nurjakfar telah resmi dilantik menjadi Kajari Kepahyang oleh Kajati Bengkulu. Dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri sejumlah pertemuan. Sebelum bertolak ke Inggris dan Swiss, Minggu siang, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, terkait laporan perkembangan informasi terkini. Di London, Inggris, Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan maritim. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III. Sementara di Davos, Swiss, Prabowo akan menyampaikan pidato kunci di World Economic Forum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman, dan pasangannya Aulia Mahardiana Warstioarti. Akad nikah Agung Surahman dan Aulia berlangsung di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu siang. Prabowo dan Jokowi duduk di sisi kanan dan kiri meja akad, mendampingi prosesi ijab kabul. Keduanya nampak kompak mengenakan setelan jas lengkap dengan kopiah hitam. Usai menjadi saksi nikah, keduanya pun nampak berbincang akrab di sela acara. Selain Prabowo dan Jokowi, jajaran Kabinet Merah Putih juga nampak menghadiri prosesi akad nikah tersebut. Polisi hentikan kasus ijazah Jokowi terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis. Egy juga membantah minta maaf saat bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Saya datang bukan untuk minta maaf, itu saya sampaikan depan beliau. Penegasan ini disampaikan Egy Sujana beberapa hari setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Jumat lalu, Egy Sujana menyampaikan seluruh poin penting terkait pertemuan dengan Jokowi. Salah satunya penetapan tersangka Egy yang dianggap tidak sesuai prosedur. Egy juga menyebut restoratif justice dilakukan atas kesepakatan bersama. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum,
cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis saat bertemu Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, pemerhati telematika Roy Suryo menangkapi sebuah video yang diduga Egy Sujana mengendarai sebuah mobil mewah saat tengah berobat di Malaysia. Roy menyebut bahwa video tersebut asli dan video baru. Isbul, keren siapa? Allahu Akbar. Takbir. Allah Akbar. Di dalam video terlihat Egy Sujana nampak sehat saat menuruni kendaraan berwarna merah yang diduga miliknya. Pemerhati telematika Roy Suryo melalui pesan singkat menyebut dalam video berdurasi 45 menit 40 detik tersebut dapat dipastikan bahwa pengendara mobil ini adalah benar Egy Sujana. Allahu Akbar. Allah Akbar. Roy Suryo menambahkan secara penelitian dipastikan bahwa video tersebut asli. Sementara untuk lokasi pengambilan gambar dan jenis mobil, Roy Suryo menyebut bahwa mobil itu berplat nomor Malaysia. Dan dari sisi lokasi di video tersebut juga dapat dipastikan bahwa video dibuat di negeri jiran yang memperlihatkan lokasi sebuah pom bensin merek Malaysia yang juga ada di Indonesia. Namun dilihat di sekitarnya tidak terlihat ada ornamen papan harga dan warna merah sebagaimana ciri khas Indonesia dari pom bensin berlambang kerang itu. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa dari bangunan pom bensin tersebut terlihat arsitektur bangunan modern dan bisa dipastikan video dibuat belum lama, setidaknya tahun 2026 dan paling lama tahun 2025. Sebelumnya, Egy Sujana berangkat ke Malaysia pada Jumat lalu untuk berobat dari sakit kanker ususnya. Egy Sujana menggunakan kursi roda saat tiba di bandara. Sementara terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik. Padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Penyerahan SK Menteri Kebudayaan di Keraton Solo diwarnai keributan. Salah satu kerabat Keraton Solo mengajukan keberatan atas SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Keributan mewarnai penyerahan SK Menteri Kebudayaan terkait pemanfaatan Keraton Solo di Sasana Parasdia Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keributan berawal saat adanya interupsi kerabat Keraton Solo GKR Panembahan Timur Rumbai-Rumbai. GKRP Timur menyampaikan keberatan terkait SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Menteri Fadli mendengarkan dan memberi tanggapan serta berjanji akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Meski demikian, sempat terjadi keributan dan acara terhenti. GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia dan acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.